Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi thayyibin tahirin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur kita terus kita panjatkan, kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kita, tidak lain dan tidak bukan guna semakin memperdekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus berusaha beramal soleh dengan harapan amal soleh tersebut dapat menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Salawat dan juga salam tak lupa terus kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang setia mengikuti jalan yang beliau tempuh sampai hari kiamat nanti. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang terletak dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari di bab iman, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hadis ini secara ringkas menjelaskan tentang yang namanya pertama yaitu ciri-ciri seorang muslim. Dalam potongan hadis ini dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwasanya di antara ciri-ciri seorang muslim yaitu bisa menyelamatkan saudara muslimnya yang lain dari keburukan lisannya serta keburukan tangannya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan sifat orang munafik yang Allah sebutkan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah berkata, ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ayat atau tanda-tanda ciri-ciri orang-orang munafik itu ada 3. Apabila dia berkata dia berbohong, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari, wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanat dia akan mengkhianati amanat yang diberikan kepadanya. Karena di saat kita mampu menjaga lisan, atau di saat kita mampu juga menjaga tangan kita dari melukai saudara muslim kita yang lain, maka di saat itu pula kita sebenarnya memberikan contoh, inilah ajaran Islam. Ajaran yang mengedepankan yang namanya bukan hanya tauhid, tetapi juga akhlak dan adab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari hadis ini juga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, di potongan kalimat selanjutnya kemudian Rasulullah mengatakan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah dengan sebenar-benarnya hijrah, yaitu orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan. Dia meninggalkan yang namanya maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah, dia meninggalkan yang namanya memakan makanan-makanan haram yang dilarang oleh Allah, dan itu semua dimasukkan ke dalam kategori hijrah. Artinya hijrah itu bukannya hanyalah berpindah dari satu kota ke kota lain, tetapi hijrah juga dikatakan berpindah kebiasaan dari yang buruk menuju kebiasaan yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas hadis
yang masih diriwayatkan oleh sahabat yang sama, yaitu Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakni anna rajulan sa'ala Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam faqala ayyul islami khairun. Di sini sahabat Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa pernah suatu hari itu ada seorang laki-laki yang datang bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah, ayyul islami khairun?" Tanda-tanda atau ciri-ciri Islam seperti apa yang paling baik? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang lain, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, dengan konteks yang tidak jauh berbeda. Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kemudian juga hadis ini mengajarkan kepada kita banyak sekali nilai-nilai pelajaran. Di antaranya bahwa ciri-ciri seorang muslim yang paling baik atau tanda-tanda seorang muslim yang paling baik itu secara garis besar dibagi dalam dua bagian. Pertama, tut'imut ta'am. Tut'imut ta'am artinya memberikan makanan. Memberikan makanan kepada yang lain. Kalimat di sini bermakna umum. Maka siapapun yang memiliki hubungan dengan kita sebagai seorang muslim, entah itu tetangga misalnya, atau seorang tamu yang datang ke rumah kita, contoh yang lainnya, atau misalnya ada saudara kita. Sebuah syiar, sebuah hal yang seharusnya tidak boleh kita lupa karena diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk sebisa mungkin, semampu kita, memberikan kepada mereka makanan. Entah itu sebagai tamu, maka kita jamu dengan baik, atau sebagai tetangga untuk menjaga hubungan kita dengan mereka. Hadis ini memiliki keterikatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Wahai Aba Dzar, kata Rasulullah, jika engkau memasak makanan yang itu berkuah atau makanan apapun saja, maka sebaiknya perbanyak kuahnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan jangan lupa untuk kamu berikan kepada tetangga-tetanggamu. Itu ciri pertama seorang muslim yang paling baik yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk suka memberikan makanan. Kemudian ciri yang kedua, bahwasanya Rasulullah mengatakan, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang kedua yaitu engkau menyampaikan atau menyebarkan salam kepada siapapun, baik engkau ketahui ataupun tidak engkau ketahui. Di sini dalam artian siapapun itu adalah yang jelas ciri-ciri bahwa dia adalah seorang muslim. Tujuannya apa untuk kita melakukan ini? Jika kita melihat dari sebab hadis ini dikeluarkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya hal ini Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya di saat mereka awal-awal pindah dari Mekah hijrah ke Madinah. Dan tujuannya adalah untuk membangun persaudaraan, rasa keterikatan satu sama lain antara kaum muslimin yang berbeda latar belakang saat itu. Ada yang dari Mekah dengan latar belakangnya mungkin ada yang pedagang, ada yang mungkin memiliki pekerjaan lain dan juga sifat yang berbeda-beda, bertemu lagi dengan kaum muslimin Madinah
yang juga memiliki latar belakang serta sifat yang berbeda-beda. Maka sebelum membangun yang namanya sebuah generasi umat yang besar, Rasulullah pertama kali memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya dulu. Merajut ukhuwah, merajut persaudaraan, mengkokohkan hubungan antara orang-orang terdekatnya yang hidup bersama beliau. Dan caranya dengan dua hal ini, yaitu sering memberikan makanan kepada saudara kita yang lain, dan yang kedua yaitu memberikan salam, mengucapkan salam kepada siapapun yang kita temui. Bahkan Islam sebagai sebuah agama yang memang murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki pondasi yang jelas dan bukan agama yang dibuat-buat oleh manusia siapapun. Rasulullah melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bagaimana urutan untuk mengucapkan salam. Dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah mengatakan, yusallimus saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qaidi wal qalilu 'alal katsiri. 3 hal yang diperhatikan ketika kita mau mengucapkan salam kepada orang lain. Yang pertama, yang lebih kecil, yang lebih muda mengucapkan salam lebih dahulu kepada yang umurnya lebih tua. Kemudian orang yang sedang berjalan atau sedang naik kendaraan, mereka mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang sedang duduk, sedang diam di suatu tempat. Misalnya dia langgar di jalan atau apa, melihat ada orang sedang duduk nongkrong-nongkrong, maka yang menaiki kendaraan dia lebih utama mengucapkan salam. Kemudian yang ketiga, kepada orang yang jumlahnya lebih sedikit, lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang lain yang jumlahnya lebih banyak. Jadi kalau kita jalan berdua misalnya di jalan, kemudian bertemu dengan rombongan yang sedang duduk, mereka mungkin berlima, berenam, kita nih yang lebih dua, yang jumlahnya hanya lebih sedikit dari mereka, lebih utama untuk mengucapkan salam dibandingkan mereka mengucapkan salam kepada kita. Perhatikan, sampai sedetail itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana mengucapkan salam kepada yang lain, karena dampaknya besar. Dampaknya besar dan tujuannya yaitu mempersatukan seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu sebagaimana Allah katakan dalam Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada talinya Allah. Bersatu, berpegang teguh, bersatu, dan janganlah kalian berpecah-pecah, janganlah kalian berkelompok-kelompok, janganlah kalian berhizbi-hizbi. Maka ini menjadi PR buat seluruh kaum muslimin, kita, saya, semuanya di saat ini, di mana kaum muslimin sudah begitu banyak, tersebar luas di mana-mana di seluruh dunia, tetapi kita kadang-kadang masih memperhatikan banyak sekali berkelompok-kelompok dan lebih mementingkan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan umat secara umum. Inilah yang bisa kita ambil pelajaran dari hadisnya, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu bersatu, dan beliau memberikan tips yaitu dengan dua cara ini, yaitu memberikan makanan kepada saudara yang lain, dan yang kedua yaitu memberikan salam kepada siapapun yang kita temui dengan tanda ciri-ciri dia masih seorang muslim dimanapun kita bertemu mereka. Karena Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwahnya di Mekah itu beliau bukan hanya sekedar mendakwahkan tauhid, bukan hanya sekedar mendakwahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan satu yang pantas disembah, tetapi sebagaimana riwayat dari Abu Dzar bahwa Rasulullah juga gencar mendakwahkan tentang yang namanya pentingnya untuk berakhlak dan beradab yang baik sebagai seorang muslim. Banyak sekali kalimat-kalimat dari ulama-ulama kita terdahulu tentang bagaimana keseriusan mereka untuk mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Rasulullah dari Muhammad Ibnu Sirin bahwasanya beliau mengatakan kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilma. Mereka, yaitu orang-orang kami terdahulu, seriusnya untuk mempelajari suatu adab dan akhlak itu lebih serius sebagaimana mereka seriusnya mempelajari pelajaran-pelajaran seperti fikih, hadis, tafsir dan lain-lain. Bahkan Al Hasan Al Basri mengatakan, in kana rajulu la yakhruju min baitihi yaktasibul adaba. Kalau seandainya ada seorang laki-laki penuntut ilmu di zaman kami dahulu, jika dia keluar dari rumahnya untuk menuntut
mencari yang namanya adab, la yakhrujuna sinina tsumma sinin. Maka mereka itu akan mempelajarinya sampai bertahun-tahun. Maka penting bagi kita sebagai seorang muslim bukan hanya menjaga akidah kita, tetapi juga menjaga akhlak baik kita, hubungan baik kita kepada saudara muslim yang lain. Karena tujuannya adalah agar supaya umat Islam ini dapat kembali bersatu, dapat menjadi umat yang kokoh sebagaimana generasi-generasi kita sebelumnya. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan juga bukan hanya bisa bermanfaat, tetapi kita terus memohon kepada Allah supaya kita mampu mengamalkan segala ilmu yang kita ketahui. Allah memudahkan kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita ketahui, karena jangan sampai kita berkhianat kepada Allah dan juga berkhianat kepada Rasulnya, hanya mengetahui ilmu tetapi tidak pernah mengamalkannya. Wal'iyadzubillah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.